Di mana datangnya di Alkitab bahwa ketika Yesus wafat maka hukum Taurat itu batal? Coba Bapak baca biar juga saya tahu dan paham. Di mana datanya dalam Alkitab supaya saya juga belajar. Kamu orang normal, kamu sudah ngerti. Cuma kamu jadi ngerti enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan nanti adakan berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengulas video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Islam Kristen yang pada awalnya ya, namun di akhirnya di akhir video itu malah Kristen sesama Kristen mereka baku hantam. Jadi sama hostnya nih, sama Aki Loading nih, malah Kristen sama Kristen diadu sama beliau karena apa? Untuk mencocokkan isi kitabnya dan mencocokkan keyakinannya itu, imannya itu dicocok-cocokkan. Ini kacau memang. Baik, kamu Simin, demikian videonya. Betul. Taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Saya bilang tadi, ketika dia taat sampai mati, dia sedang meneladani bagaimana menjadi hamba Tuhan yang taat, bagaimana hamba Tuhan yang berdoa, bagaimana menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Taat kepada siapa, Jack? Ya, taat kepada siapa? Kalian itu cuma menang tombol-tombol, ketawa doang, tapi nggak ngerti sama sekali. Taat kepada siapa? Taat kepada siapa? Saya bilang, dia mengajari kita untuk taat kepada Bapak. Siapa Bapak itu? Sabar Jack, sabar dikit, sabar. Maka saya bilang, Bapak itu secara rohnya sendiri. Bukan berarti seperti kamu. Makanya kamu, gitu, ketika kamu berpikir bahwa dia menjadi Yesus, maka nggak ada lagi. Maka kamu akan bertanya, jadi Yesus taat sama siapa? Karena otak kamu, mindsetnya adalah ketika dia menjadi Yesus, itu sorga nggak ada lagi. Bapaknya dia juga. Ya nggak begitu. Bapak itu secara ini rohnya itu tidak terbatas itu. Kamu ngomong sendiri tentang dia tidak bisa memuat dirinya. Langit, bumi, langit, dan langit tidak bisa memuat dia. Kalau kamu ngerti ini, kamu agak akan pernah bertabrakan satu ayat dengan ayat yang lain. Dari Kejadian, dari Injil, dari Matius sampai Wahyu, kamu akan ketemu itu. Kerangkanya bagaimana. Kamu ngomong misalnya begini, Pak Lopo. Yohanes 17 ayat 3. Percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepada aku. Saya dibilang kasih kuncinya begini. Ketika kamu berkata Yesus, itu bicara tubuh, inkarnenya itu. Tapi ketika Elohim, itu bicara rohnya sendiri. Yang disebut Bapa, yang disebut Adonai, yang disebut Elohim, yang punya Hevave. Makanya kalau kamu ngerti, jadi gini Jack, tadi tambah kau jelaskan, tambah pusing Pak Kiko gitu loh. Konsep inkarne itu, sabar dulu Bang, gantian. Dari kan kau dari tadi gantian. Konsep inkarne itu seperti ini Bang. Ya, konsep inkarne itu seperti nasi sudah menjadi bubur. Itu konsep inkarnasi. Nah, pertanyaan saya, ketika nasi menjadi bubur, apakah nasinya masih ada? Nah, oke, stop ya. Saya jawab ya. Ketika bertanya jawab. Itulah saya bilang, otakmu nggak nyampe apa yang saya sampaikan dari tadi. Orang saya bertanya. Jawab aja Pak. Dijawab aja. Yang kamu sampaikan tadi pertanyaanmu itu bukan inkarne, itu reinkarnasi. Iya jawab aja ya. Apa bedanya inkarne dengan reinkarnasi? Makanya minta maaf ya. Saya minta maaf. Saya bukan sombong ya. Kalian orang-orang muslim, apologet, gak bakal pernah menang debat sama saya. Bukan saya sombong, serius. Si Juma kumpulin semua. Saya bisa jelaskan itu semua. Itu sombong Pak, nggak boleh. Jangan. Tunggu sebentar. Sombong. Bukan. Karena mereka ini memang begini keadaannya. Nggak apa-apa. Enggak, tunggu sebentar Kiko, tunggu sebentar. Mike bilang tadi, ketika kamu bertanya, inkarne itu nasi menjadi bubur. Pertanyaanmu udah salah. Kalau nasi jadi bubur, sama seperti analogiku tadi sama kamu, Pak Lopo. Kamu menjadi Iwan, atau kamu menjadi Superman. Superman ada, kamunya nggak ada.
Itu nyamar itu nyamar. Inkarnasi. Kalau kamu Itu nyamar. Astaga, itu nyamar namanya, bukan inkarnasi. Dengar omongan saya. Ilmu, Jack, kalau kamu bilang Jack, nasi, sabar dikit, Bang Jack. Bang Jack. tunggu sebentar. Kalau kamu bilang nasi menjadi bubur, nasinya ada apa enggak? Kan nasinya enggak ada. Itu bukan proses Yesus datang ke dalam dunia ini. Terus Itu namanya proses reinkarnasi. Kalian inkarnasinya nggak paham sampai sekarang. Saya udah berbulan-bulan ngomong sama kalian. Nah, coba jelaskan apa itu inkarnasi. Udah jelaskan, ya. Saya ulang Jelaskan lagi. aja. Tapi saya udah jelaskan arti inkarnasi sama reinkarnasi. Saya ulang lagi nih ya, biar kamu ngerti nih. Reinkarnasi itu artinya misalnya gini, maaf ya, orang-orang Buddha misalnya. Orang itu udah mati, tiba-tiba dia menjadi apalah gitu ya. Itu udah nggak ada, tapi itu ada. Itu namanya reinkarnasi. Contoh gini, kamu bisa menjadi Superman. Twing, misalnya baca apa namanya tuh, baca sesuatu, tiba-tiba kamu jadi Superman. Kamu jadi Superman, kamunya udah nggak ada. Itu namanya reinkarnasi. Kamu jadi Batman. Tonton Batman ada kan? Ketika Batman itu Tuhan lu kayak jadi Batman aja kemana-mana lu konsep Tuhan. Gua ngomong belum habis, lu udah potong. Oh iya, silakan. Padahal gua ajarin pinter loh ini. Ketika orang nih, dia belum jadi apa-apa nih. Ketika dia menjadi Batman, twing, ada belakangnya kan, ada busa terbang. Orangnya udah nggak ada lagi. Itu namanya reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu artinya menyatakan diri. Ketika Tuhan yang tidak terbatas itu menyatakan diri dalam daging nih, Cak. Contohnya gue misal jadi Yesus lah ya. Twing, itu roh Tuhan tetap ada di mana-mana. Tidak terbatas. Dia bisa tetap ada di surga. Lo sabar. Ini kan ada inkarnasi, ada reinkarnasi, oke? Ya, betul. Nasi jadi bubur ini inkarnasi apa reinkarnasi? Ya reinkarnasi dong. Kan nggak ada posisinya. Hilang nasinya. Oke, berarti inkarnasi. Reinkarnasi itu kalau nasi nih, lu jadi buburnya ada kan? Nasinya ada nggak? Hilang. Nggak ada. Itu namanya reinkarnasi. Makanya otak nggak nyampe. Minta maaf. Reinkarnasi. Reinkarnasi. Ada reinkarnasi? Nggak ada reinkarnasi. Ada inkarnasi dengan reinkarnasi. Aduh, ilah. Reinkarnasi sama reinkarnasi itu sama. Makanya Iya, orang jadi sebenarnya bukan mau belajar. Cuma mau Nah, oke, sambung. Biar ini dijelaskan. Makanya nggak heran kalau kalian ngerti ya keberadaan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai anak tunggal Bapa. Kalian nggak akan bingung ketika berkata aku utusan. kenapa sih ribet amat Tuhanmu? Ribet amat Tuhanmu, Jack. Sampai lu ke Batman gimana Tunggu dulu. itu ceritanya? Iya. Kamu nggak akan bingung ketika Yesus berkata aku ini hamba Tuhan. Dia ini disebut utusan. Dia disebut punya karunia nabi. Dia disebut punya karunia rasul. Gak akan heran dia punya karunia guru. Gak akan heran. Kenapa? Karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Ya. Ingat Yohanes 1:14 datang sebagai anak tunggal Bapa. Kenapa dia bisa disebut utusan? Kami nggak sangkal. Karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Kalau dia datang sebagai Tuhan, dia nggak ngomong seperti itu. Dia akan ngomong, sembahlah saya. Seperti Zakir Naik ngomong, kalau Yesus pernah ngomong, sembahlah aku, maka saya akan pindah Kristen. Oke, kalau Yesus sabar. Kalau Yesus pernah berkata sembahlah aku, kau akan mualaf, betul? Makanya saya bilang sama kamu, saya ngomong jangan dulu, gue pakai double mic ini. Tadi kau bilang kalau Yesus berkata sembahlah aku, saya akan mualaf, betul? Kagak. Tadi kau bilang nggak nyampe kalau ayo. saya ulang lagi.
Tadi apa kau bilang? Kalau Yesus berkata sembahlah aku, saya akan apa? Saya ulangin lagi. Masih ada rekamannya loh, masih ada rekamannya Pastor Loding. Tolong teman-teman, tadi tolong, biasanya ada langsung record itu loh. Tadi dia mengatakan kalau Yesus berkata sembahlah aku, saya akan mualaf. Itu perkataan kau tadi. Nih, makanya Bisa sorry aja nih. lupa. Bisa. Enggak, makanya lu tuh Bilang aja diskusi sama hilap, gua. maaf saya hilap. Enggak, gua ngomong gitu. Yang gua bilang begini, kenapa Zakir Naik menuntut dia ngomong begini? Zakir Naik, dengar baik-baik. Sebelum Zakir Naik, lu ngomong apa? Gua ngomong tadi, makanya Yesus nggak pernah ngomong sembahlah aku. Makanya Yesus tidak pernah ngomong sembahlah aku, betul? Betul. Oke, kalau dia pernah ngomong sembahlah aku, kau mau mualaf? Tunggu sebentar. Gua nggak ngomong mau mualaf. Oke. Lu ngomong apa? Tunggu sebentar dulu. Tadi lu bilang mualaf. Kalau begitu. Ayo. Makanya kalian ini nggak nyampe otaknya. Ini Mas Kiko tadi ngomongnya apa dia, Mas Kiko? Sabar dulu. Kau kan ini nggak bisa dipegang. Bang Jack, sebenarnya Bang Jack pintar, cuma kurang sabar aja, kurang santai Bang. Akhirnya abang terjerumus sendiri Bang. Lebih sabar Bang. Iya. Ini cuma kita ngelas-ngelas aja sekesal Bang Kiko, saya tahu Bang Kiko orang baik, orang tulus. Tetapi salah Bang Kiko. Bang Kiko mesti cerdik sama manusia-manusia ini, saya kasih tahu. Serius. Iya. Oh, berarti mesti menipu, Bang Kiko, mesti menipu, sebarkan berita Injil, mesti menipu. Cuma belok-belok. Kan dia bilang tadi kan. Jangan kemana-mana dulu kau Zek. Tadi kau bilang Yesus tidak pernah. Sabar dulu Bang. Sabar dulu ya. Kita mau klarifikasi dulu. Kau sudah dia sudah terjebak di sini. Dia sudah terjebak di sini ya. Tadi dia bilang sabar dulu. Kau bilang Yesus tidak pernah ngomong sembahlah aku, betul? Ya. Oke, itu kita kunci ya. Dalil mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah itu? Dongo. Ya, Jawab. Kalian itu Jawab. ngomong seperti itu nggak paham sama sekali. Jawab. Ketika Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah di situ? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa tadi. Tidak, saya tidak tanya itu. Kau jawab aja. Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Saya tidak tanya datang sebagai. Tinggal dijawab aja. Sabar dulu. Teman-teman ya, ini menarik ya. Tadi dia berkata, Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku. Itu perkataan dia. Kita kunci gembok ya. 10 gemboknya gue kunci nih. Nah, ketika Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah di sini? Oke, buka ayatnya dulu. Kan sembahlah aku kan. Mau buka ayatnya? Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Jawab. Kok sembahlah Tuhan Allahku dan Allahmu? Tempat dia. Pernah gak Yesus ngomong sembahlah aku? Ada gak ayatnya? Oke, kau mengatakan, dengar ke Pak Kiko, ini dia jago bersilat lidah. Saya tahu dia ini jago bersilat lidah ya. Nah, tadi dia berkata, sabar dulu, Zek, sabar dulu ya. Sabar dulu, kau terjebak udah di sini, kau terjebak udah, dengarkan. Bang Jack sabar. Sekarang aku tanya samamu. Sabar, jangan kau tanya sama saya. Saya mau klarifikasi pernyataanmu. Sabar, gantian. Saya mau klarifikasi pertanyaanmu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari Pak Bom, betul? Pak Bom dari si jahat, betul? Ya. Oke, tadi kau mengatakan Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku, betul? Betul.
Oke, saya bawa dalil. Ketika Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Siapa Tuhan Allah di situ? Aku itu siapa? Tulisannya sembah aku atau sembah Tuhan Allahku, sembah Tuhan Allah. Yang Jawab. saya tanya, siapa Tuhan Allah di situ? Jawab. Kau sudah kunci kata-kata saya tadi, sembahlah aku, betul nggak? Tidak jujur, saudara-saudara. Tidak jujur, masuk Pak Soloding. Jadi begini, sebenarnya kita berdiskusi, cuman perlu kejujuran. Sekarang saya bertanya sama kamu, apakah Terjebak kau di situ, ya. Ayo jawab. Siapa Tuhan Allah di situ? Jawab aja. 10 biji kalau perlu. Ada nggak ayatnya? Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Siapa Tuhan Allah di situ? Sembahlah aku, bukan Tuhan Allahku. Saya nanya, siapa Tuhan Allah di situ? Jujur. Enggak, saya jawab dulu. Tulisannya sembahlah aku atau sembah? Enggak nyampe ilmumu. Oke, saya sabar dulu, sabar. Pak Kiko, ketika Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Siapa Tuhan Allah di situ? Ya Allah Bapa. Pak Kiko, Allah Bapa. Apakah Allah Bapa adalah Yesus? Lah dia sendiri. Berarti dia minta dirinya disembah? Kan firman Allah yang turun jadi manusia. Jadi jangan sembah Enggak manusia. nanya firman. Bagi kok. Mulai ribet lagi di sini deh, mulai ribet lagi. Kata saya. Sembahlah aku. Kamu bilang, tunggu sebentar. Sabar, Pak Kiko abu-abu. Sekarang Pak Kiko jadi abu-abu ini teman-teman. Sabar dulu. Udah diam dulu Jack. Diam dulu Jack. Saya mau ke Pak Kiko lagi nih. Ada ayatnya kan? Ada ayatnya, betul. Ada. Oke, sabar dulu Jack. Sabar, ada dalilnya itu lagi dibuka. Sabar dulu Jack. Sabar dulu. Sabar. Tenangkan dulu ya. Tenangkan dulu Jack, saya mau ngomong dulu dengan Pak Kiko gantian gitu loh. Ini manusia ular. Kok abang nggak usah lu ngatur Pak Kiko, orang bos gua ini kok. Masa bos gua lu mau larang banyak ngomong? Aneh kau. Di situ. Nggak boleh gitu Bang Jack, nggak boleh gitu Bang Jack. Enggak. Abang yang masih bodoh. Maaf, Panik dia, panik. Kenapa ini Masa host? kau bilang Bang Kiko Kenapa dia bodoh? panik ini? Kenapa dia panik ini? Kenapa panik? Kau buat kata kunci tadi, kata-kataku kau kunci, sembahlah aku. Mana ayat di Alkitab? Dia ngomong sembahlah aku. Oke. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Siapa Tuhan Allah di situ? Kau jangan bersilat lidah di sini. Sembahlah aku. Aduh, dia bersilat lidah, host. Bersilat lidah dia, tidak jujur ya. Bentar lagi kau akan tendang saya. Udah kelihatan kan? Oh, berarti begini, sabar. Oke, kita ikuti. Sabar, nggak jujur dia, Pak Kiko. Makanya buang aja ke laut, nggak jujur. Turunkan dulu. Bang Kiko juga jadi oneness tadi. Bang Kiko Jadi juga oneness dia tadi. mengatakan Saya mau Yesus bicara. adalah Bapa. Naikin dulu, saya mau bicara karena dia bilang saya bodoh. Naikin dulu. Naikkan dia tuh. Kau bilangin bos gue bodoh, gila lo, pengusaha besar begitu. Anda kau juga bodoh, orang kau bilang lagi. begitu, Anda cuma diam-diam seperti kerupuk. Saya kalau ada bicara, saya nggak mau potong-potong orang bicara. Saya begitu, adabnya begitu. Ngamuk sudah dari Dia mah atas, dia tidak mau. nggak jelas dia. Kejebak dia tadi Pak Kiko, kejebak. Naikkan lagi. Naikin Kau dulu. ini, Karena ada kata-kata yang harus bila-bila. Bilang kek, Anda belum paham, jangan dibilang bodoh. Saya naikin. Nah, itu. Dia begitu papi, dia kalau sudah mentok, dia tetap harus adu suara supaya dia buat onar supaya kita kasih turun. Biar Kasih tidak ada turun. alasan bahwa Nggak saya bodoh amat dikit. saya. Nggak bodoh-bodoh amat. Masa dia bilang Pak Kiko bodoh? Bayangkan coba. Ya naikin dulu. Karena apa? Saya Naik terganggu kau, itu. nanti. Ya teman-teman, kalau dia ada di koma lain suruh ke sini, bilang ditunggu Kiko, dia akan lari nanti tuh. Oh, saya habis kalah, Bang Loding, Papi Gembala gitu dia. Iya. Jadi hampir saya nggak dengar kan dibilang gitu bodoh. dia. Benar nggak dia ngomong Memang bodoh? dia bilang Pak Kiko bodoh, saya Itu- dengar. Itu kalau saya Oh saya ini udah dia sampai- naik papi dia naik papi. Nah, Coba ini dia silakan, naik. kita Tanggung lihat, jawab silakan, kau. silakan, Pak Kiko. Tanggung jawab Oke. kau sama Pak Saya Kiko. bilang dari tadi. Saya jelasin ya. Jangan dulu Bang Jack.
dengar Tunggu dulu dulu bentar. Bang Kiko, dengar saya ngomong dulu sebentar. Saya jelasin dulu. Enggak, kenapa? Bang Kiko, Sebentar. tunggu sebentar. Makanya saya bilang tadi Bang Kiko, saya larang Bang Kiko ngomong. Kenapa? Karena mereka ini suka siasat Belanda, suka adu domba sesama Kristen. Kalau Hati-hati. orang ngomong pangkat bodoh. Bukan itu yang saya Saya bahas. bilang tadi bukan bodoh. Jangan bodoh. Mau diadu domba sama dia. Jangan bodoh berarti kau bilangin orang bodoh. Gimana sih kau ini? Kalau aku bilang jangan mau Bang Jack, bodoh. Bang Jack, sebentar. Sebentar Papi Kembala. Tadi Dia kalimat berselingkuh. abang apa? Bang Jack apa? Coba Bang Jack. Bodoh. Saya bilang Bodoh. jangan bodoh. Mau diadu domba sama mereka. Mereka tuh Oke, suka gitu. mengadu kita begini. Nanti Oh, bukan di itu Kristen juga ngomong mulu, nggak gitu dia, apa Kiko, nggak gitu Lalu dia. saya disuruh berdebat Nggak sama begitu dia Kristen, ngomong tadi, nggak Warna begitu. sama Tritunggal, begitu kelakuan mereka. Nggak gitu lo ngomong Karena tadi, seperti nggak itu gitu, dulu. nggak gitu. Bang Kiko Ini masih kalimat Bang bilang, Jack seperti apa? Coba Bang Jack yang langsung bicara sama saya. Saya kurang dengar Kan tadi, sudah tapi ngomong. ada kata bodoh ada. saya bilang gini, jangan mau bodoh. Jangan mau bodoh. Enggak apa-apa kalau Ya, gitu mah. mereka itu suka mengadu domba antar kita Kristen. Nggak gitu kita- ngomong lo, nggak gitu. Gua tahu. Yang berbeda paham antara Wanes dengan Tritunggal itu kan berbeda. Mereka suka naikin tuh. Itu udah siasat Belandanya mereka ini. Menuduh orang Belanda padahal mereka sifatnya Belanda. Iya Bang Jack, jangan terlalu begitu juga Bang Jack. Ketika Enggak, Bang enggak. Jack pintar, Makanya, paham, saya jangan kasih begitu tahu, bahasanya. Anggaplah mereka nggak Tunggu, Bang. bodoh, nggak bisa, nggak ngerti Makanya itu loh. Abang nggak ngerti apa yang saya maksud tadi. Ketika saya bilang tadi kan dia kan kunci kata-kata saya kan. Yesus tidak pernah berkata sembahlah aku. Kata sembahlah aku dikunci. Ternyata yang dia mau tujukan bukan sembahlah aku, sembahlah Tuhan Allahmu. Lari dia. Iya nggak Kenapa pernah Yesus Tuhan. tidak pernah berkata Yesus nggak pernah bicara sembahlah aku, nggak pernah. Saya udah Nggak baca. pernah. Nggak pernah. Kenapa? Karena dia datang. Oke. sebagai anak tunggal Bapa. Oke, kalau begitu oke ya. Di mute dulu Sek. Kamu sudah ngomong tadi ya. Makanya Saya mau ngomong tadi sama Pak Kiko. Diam Makanya dulu, itu gantian sebentar. lah kita. Makanya itu satu. Gantian lah, Aduh, Jack. Kau ini bikin Jack, podcast, Jack. gantian lah dulu. Iya, gantian dulu, gantian. Makanya Zakir naik. Dimanapun dia datang, dia berkata, kalau ada Yesus berkata Tuhan sembahlah dia, maka aku akan menjadi orang Kristen. Kenapa Zakir naik ngomong gitu? Karena Zakir naik nggak ngerti ketika Yesus datang dalam dunia ini, dia bukan datang sebagai Tuhan, walaupun dia Tuhan. hai. Oke. Saya nggak Gantian nanya dulu, Sek. ganti Papi. Oke, gantian Bang ya. Jack, lebih sabar Kata. sedikit. Kenapa sih Bang Jack? Anda Lebih pintar, sabar, tapi lebih sabar. sama aja. Jadi rusak semua. Anda pintar, Iya. tapi kurang sejuk. Pintar Anda itu Iya, benar. betul. Dijaga sedikit, jaga aja. Benar, udah mantap. Tapi kurang menghargai orang. Kau bodoh, kau nggak bisa, kau nggak ngerti. Jangan seperti itu. Betul, Orang nggak Pak. ngerti dikasih mengerti, orang nggak paham dikasih paham, orang nggak tahu dikasih tahu. Kayak gitu Bang. Betul, Itu Pak. tandanya orang pintar. Ajaran kasih. Nah, Kalau dia saya ketawa. masih bodoh. Sabar Bang Jack, lebih sabar. Betul Pak Kiko, betul. Dia ketawa. Kompor tuh. Iya betul, ajaran kasih tuh deh. Kompor dia jadi kompor sekarang nih. Kompor Sabar, duduk Bang. dia. Loh, kok kompor? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau orang ketemu saya, nggak boleh lagi saya dengar, kau bodoh, kau begini. Aduh, ngeri. Tuh dengerin Jack. Lebih Kau sabar, ini. lebih sabar, Dia lebih ketawa. sabar. Lebih Dia sabar. ketawa itu kalau dibilangin. Nggak ada kan Udah udah gantian, saya dulu belum ngomong, gantian. Tadi kan kau udah ngomong. Jack, sabar, Ayo, oke, sabar, Jack. Oke. Sabar, nih biar dulu Pak Jack dulu. Saya mau ngomong dengan Pak Jack. Dia ini Kristen jujur loh, Kristen jujur. Kau ini nggak jujur. Aja ke Bapak Kiko. Ya sabar ya, sabar. Jadi kita coba kamu kan pandai, orang Wanes itu pandai bersilat lidah teman-teman. Pandai sekali dia memutar kata, betul nggak Pastor Rodi ya? Bos ya, sabar dulu, udah jelas. Sabar dulu. Ya emang iya kok. Pandai kalian bersilat lidah. Memang iya. Syarat jadi Wanes harus pandai. Sabar. Kamu lebih dari kalian. Sabar ya, Tadi saya sabar. bicara didengarkan kami lama kok, kami dengarkan lama. Iya. Jadi kasih kesempatan. Oke, makasih Pak Ji. Oke ya, dengarkan. Pak Kiko tadi dia mengatakan, saya ulang ya, kalau ada Yesus berkata sembahlah aku, sedia mualaf, tapi oke lah kita skip itu. Nah sekarang saya minta kejujuran Pak Kiko. Tadi ada dalil yang buka tadi, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Pertanyaan saya sangat mudah Pak Kiko, jujur.
Tuhan Allah di sini Yesus atau bukan Yesus? Tuhan Allah. Ya. Jadi harus kita pahami letak dan kedudukannya, Bang. Seperti itu Pak Gembala. Sama aja. Simpel saja Pak Gembala, simpel saja Bang Kiko, sabar Bang Kiko, simpel saja Bang Kiko. Bang Kiko, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Sabar diam. Iya. Apakah Yesus itu Iya. adalah Bapa itu sendiri? Yesus adalah Bapa. Iya, firman yang turun jadi manusia. Tidak, Oke. bukan firman. Yesus adalah Bapa. Allah Bapa, Diam Allah dulu Bapa yang kau, di surga Jack. itu yang diam dulu. Apakah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Firman Dia Allah mengaku itu yang ini. menjadi manusia. Bukan firman, bukan firman. Allah Bapa. Apakah Allah Bapa itu Yesus itu sendiri atau bukan? Ya dia juga sebenarnya begitu, simpelnya seperti itu buat Anda pahami. Kok ragu-ragu? Bukan, karena kalau dibuat sesuatu yang detail kalian nggak terima juga. Akhirnya Coba saya diam, simpel. diam, Oke. diam dulu. Sabar. Apakah yang mati di kayu salib adalah Bapa? Tuhan yang mati? Ya, Kau tanya Yesus yang siapa? Oke. Apakah tubuh Yesus itu tubuh Tuhan? Kau tanya siapa? Bang Kiko, apakah tubuh Yesus itu tubuh Tuhan? firman Allah yang menjadi manusia. Iya, tubuhnya Yesus itu tubuh Tuhan apa tubuh manusia? Firman Allah yang menjadi manusia. Kok Ditanya apa? Ditanya minyak kelapa, jawabnya minyak tanah. Anda pantas, Anda kok jadi aneh begini, jadi kerupuk begitu. Dan kayaknya mulai kelihatan saya pikir, budaknya. saya pikir Bang Kiko ini keras loh, ternyata kapas loh. Mereka ini mesti lawan saya. Baru mentok Bukan mereka masalah sama- begini, Jack. Sabar, Jack. Bang Kiko ini tidak jujur. Saya tanya, apakah tubuh Yesus itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Dia bernarasi Yesus lapar manusia. Tapi ditanya tubuh Yesus itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Gini, Dia saya sama bingung. Papi Gembala. Makanya dengarkan dulu Oten saya. bingung sama Sahabat gue. bibelnya. Papi Gembala sama Bang Lodi gini. Bukan bingung, saya nggak pernah bingung. Kalian yang bikin bingung. Kalau kalian tanya sama saya, semua saya bisa jawab. Kalian yang bikin bingung, bukan kami bingung, tapi Begini, kalian Jack. bikin bingung. Iya, Sabar, kamu sabar. dari tadi ngomong sama Papi Gembala, kamu diam dulu. Memang Ini pasien saya. Saya Dengar tidak sepintar Jack. Saya tidak sepintar Jack. Iya, dengar Maka- dulu Kiko. Bang Kiko dengar saya dulu. Saya tanya ulang sama Bang Kiko baik-baik. Apakah tubuh Yesus itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Firman Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti tubuhnya itu tubuh manusia apa tubuh Tuhan? Tetap nggak boleh seperti itu. Pertanyaan nggak boleh seperti itu. Pintar, bagus, nggak terjebak kamu Pak Kiko, bagus. Terus Nggak Pak Kiko. nyambung nanti, nggak Wow. bakal nyambung. Tetap saya jawab firman Allah yang menjadi manusia. Karena Allah itu nggak bisa turun ke dunia. Karena dunia itu udah Iya, bawa ketika kotoran. begini Pak Kiko, ketika firman Allah menjadi manusia, tubuhnya itu tubuh manusia atau tubuh biawak? Tidak, saya tanya. Ditanya lari. Mau tanya sama saya semua. Biar otakmu makin ceper loh, Ding. Serius. Kalau kau ini ya, pih. Itu kalau kau itu. Ini satu. Nah, itu kalau kau. Datang juga botol, satu juga botol lagi. Nah, ilah. Kelihatan ular beludaknya kan? Nanti ditanya, nanti perhatikan besok ditanya tubuhnya itu, oh itu kan manusia, Yesus lapar manusia. Kalau ditanya tubuhnya tubuh manusia, firman yang jadi manusia. Sudah tahu firman jadi manusia, ya manusia. Emang firman jadi biawak? Jangan begini, itulah saya mengatakan bahwa kalian ini agama mematikan akal. Orang tidak waras, dia punya rumah, punya mobil, punya motor, dia tidak sadar dia punya semua itu karena dia tidak waras. Sama juga dengan kalian. Kalian ini tidak waras, punya kitab tadi tidak paham. Anda mengatakan firman menjadi manusia. Begitu ditanya tubuh Yesus itu tubuh manusia atau tubuh biawak? Oh, tidak begitu masalahnya. Padahal Anda sendiri bilang firman menjadi manusia. Kenapa Anda ragu-ragu? Pantaslah Al-Quran mengatakan kalian dalam keraguan-raguan. Anda tidak konsisten. Anda ini tidak konsisten. Makanya saya selalu mengatakan bahwa kalian Kristen ini kalau menjelaskan agama kalian itu sesuai selera masing-masing. Begitu.
Anda tahu tidak, dia tadi itu bukan paham Tritunggal, dia paham oneness. Yang mati adalah Tuhan, yang dibunuh adalah Tuhan, Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Anda juga terjebak dengan dia, berarti Anda ini ural berludak, serigala berbulu domba. Di sana Bukan iya, tadi di dia sini tuh- iya. Kalau saya dengarkan tadi dia paham Tritunggal. Kalau enggak saya enggak mau Paham Tritunggal perpanjang. bagaimana? Orang oneness itu mama gendong bapak itu. Makanya tadi saya tanya sama Anda, apakah Yesus bapak itu sendiri? Kalau Yesus bapak itu sendiri, berarti ketika Yesus berdoa di Taman Coba, Getsemani, naikin, Yesus naikin. berdoa kepada dia, nggak usah lah, Anda seperti pahlawan yang kesiangan begitu. Anda ini berani-berani tapi takut, takut tapi berani-berani. Seperti apa? Gorengan begitu, panas tapi dingin. Nanti dipanaskan ulang baru dia panas. Ingat Pak Kiko ya, kalau nama perkara agama, kalau benar-benar, kalau salah-salah, siapapun dia. Saya, kalau ada ustadz, kalau ada ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, saya bilang dia sesat. Begitu. Anda ini dibilang Yesus adalah Bapa, memang begitu. Dibilang berarti Yesus itu manusia, memang begitu. Berarti keimanan Anda ini tergantung dengan pemahaman masing-masing. Gitu. Berarti kuncinya itu ya. Begitu, salah Anda pemahaman. Masa Jack Anda bilang Tritunggal? Nah ini coba kita ada kedatangan ini apa? Malam. Iya, selamat malam Pak Dehe, selamat malam Pak Budi Asali. Masya Allah. Iya, selamat malam semuanya Pak. Iya Pak, ini bagaimana Pak Dehe, ini jemaat satu ini Pak Kiko ini kok Tritunggal datang dia ikut Tritunggal, Oneness datang dia ikut Oneness. Bingung saya dia ini. Kayak lagu. Jadi kayak lagu Pak Kikoi. Ada angin timur, kau ikut ke timur. Ada Dia bukan angin paham. barat. Kayak lagu. Tritunggal. Tapi kepala. Dia bukan paham Tritunggal. Bukan. Iya, kalau Dia itu mama gendong bapak. Jadi Tuhan itu punya daging. kelihatannya. Tapi keterangannya Itu. tadi nggak seperti itu. Ya emang dia gitu. Kalau kepepet di Oneness dia lari ke Tritunggal. Bukan maksudnya Gitu cara dia dia. menerangkannya, cara dia menerangkannya tadi dia paham Tritunggal. Begini Bang Makanya saya Kiko, nggak bantah. Bang Kiko, kalau Bang Kiko mau tanya Kristen yang sebenarnya ini ada Pak Dehe, seorang penatua, bukan sudah penatua, sudah mau pena bakarat ini, sudah mau pena bakarat. Silakan tanya sama dia. Pak Dehe inilah yang dikatakan bibir berjalan. Nah, kalau Pak Budi Asali ini yang Bibel penafsiran Bibel yang masih hidup sekarang ini Pak Budi Asali ini dua tokoh yang luar biasa ini. Coba Anda tanya Malam ini ya. kalau Anda tidak Malam tahu. ini bagus ya, ada dua tokoh ya. Penatua dengan penafsir Bible ya. Bagus. Ya, bagus. saya naruh rasa hormat untuk beliau berdua. Namun apapun di dunia ini ya, saya mau katakan saya sebagai muda hormat lah buat orang tua yang saya anggap orang tua Pak Budi. Caranya ketika kalian menghormati orang tua di dalam kekristenan Anda yang paham agama, yaitu minta penjelasan kepada mereka apa yang Anda tidak tahu. Saya tanya sama Anda tadi, kan Anda ragu-ragu. Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Ini baru Anda berpikir kan? Karena Jack sudah tidak ada. Tadi kalau ada Jack, Anda bilang, iya memang begitu. Itu namanya ular beludak. Begitu. Makanya Yohanes ketika orang Yahudi datang, Yohanes bilang, wah ular beludak. Coba. Apa yang tidak Anda paham, tanya sama Pak Dehe. Pak Dehe ini Alkitab yang berjalan luar biasa. Sesuai dalil. Beliau ini kalau berbicara dalil duluan, baru penjelasan. Kalau Pak Kiko kan asumsi duluan, baru dalil dari belakang. Bukan. Saya bilang kan harus Lanjut Pak Dehe, lanjut Papi, saya bikin kopi dulu. Dia bingung Pak Dehe, dia mengatakan bahwa Yesus duinatur, tapi ketika Yesus mendekati pohon ara merasa lapar, dia bingung, ini ketuhannya kok off atau on ini ya? Nah, silakan Pak Dehe. Dia bingung Pak Dehe, berikan pencerahan lah kepada jemaat Pak Dehe. Silakan. Iya. Pak Pendeta juga di atas ini Pak. Pak Kiko, Pak Pendeta juga. enggak, saya calon pendeta Pak De, calon. saya tukang bersih-bersih WC di gereja, Pak.
Mantap, luar biasa. Berarti dekat dengan Yesus dong. Dekat dengan WC, Pak. Oh, bukan Yesus. Ya, iya benar. Tapi bagian dari pekerjaan itu ya saya mendekati Yesus. Luar biasa. Iya, apakah di gereja itu ada Yesus, Bang, atau hanya jemaat? Halo, Abangku Kiko. Ya, kenapa, Pak? Iya. Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang, menurut kepercayaan Abang? Enggak, begini Pak. Ketika Anda datang, memang saya sudah sering lihat Anda, Bapak ya. Tapi kita harus selaraskan dulu. Iya. Saya nggak mau berargumentasi dan tidak mau membahas sesuatu kalau berbeda aliran. Contoh, saya mau tanya, saya gerejanya Gereja Betel Indonesia. Bapak sendiri apa? Harus saya tanya di sini. Saya Protestan dan menggunakan Alkitab yang dipergunakan di Indonesia, itu kitabnya. Ya, Protestan apa, Pak? Banyak, GKI atau apa? Protestan, GPIB kalau bahasa Indonesia dia. GPIB. Ya. Oke lah, bisalah, selaras lah. Iya, karena kita hanya satu Alkitab, kita nggak ada berbeda-beda. Ya, kalau semacam kayak Pak Pardede, saya nggak mau bahas apapun kalau sama beliau. Itu salah satu contoh. Tapi saya menghormati pribadinya. Kalau untuk membahas sesuatu, saya tidak mau. Tapi tetap saya hormati siapa Pak Pardede seperti itu. Saya tetap menghormati. Emang Bukan, ajaran, masalahnya begini. kalau ajaran Pardede, ajaran apa itu, Bang? Apa? Ajaran apa kalau Pardede? Saya nggak tahu, cuma saya secara pemahaman saya, apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari, apa yang saya imani, ya nggak mau saya teruskan itu. Saya nggak mau bahas apa-apa sama beliau. Yang saya heran begini, Pak Dehe. Yang saya heran begini, kenapa si Pak Kiko ini keimanannya itu tidak berlandaskan Bible begitu, kan? Kalau kita mau lihat di dalam Bible, ini yang kita pelajari ya, bahwa Yesus itu tidak ada duinatur, tapi kepercayaan mereka itu adalah duinatur, begitu. Nah, kalau kita melihat kepercayaan Pak Dehe di dalam Alkitabiah, itu luar biasa sesuai tertulis. Makanya sampai sekarang di mana saya mau bilang mau diskusi sama Pak Dehe? Tidak ada. Karena kita tanya, ya dia kasih yang tertulis. Kita mau percaya atau tidak, wong itu tertulis keimanan mereka kan? Iya. Nah, tapi kalau Pak Kiko ini sedikit-sedikit Yesus Tuhan, sedikit-sedikit Yesus manusia, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit manusia. Ini Pak Budi juga gimana Pak Budi? Kita bingung ini sama nih jemaat satu ini. Bagaimana kalau memang tidak bisa selamatkan, saya bawa ke masjid besok. Itu seakan-akan mereka mau buat Yesus itu on off, padahal di Ibrani sudah katakan Yesus tidak akan berubah hari ini dan selama-lamanya. Iya, betul. Atau gimana? Coba pencerahan sedikit Pak Dehe, silakan. Iya, betul Pak Pendeta, bahwa Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah. Karena Yesus berbeda dengan Bapa. Yesus adalah ciptaan Bapa. Ya, sehingga dia lahir dari anak Ya, Pak kandung Budi. Maria. Jadi Yesus ini ciptaan, tidak pernah menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah, YHWH. Oh, Dan Yesus iya, itu betul. adalah utusan. Sama seperti di Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 20:17. Jadi mustahil duluan bumi baru ada Tuhan. Betul. Yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Bapa. Ya, Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Oh, Walaupun nanti teman-teman Kristen banyak tafsiran agak melenceng, tapi itulah mereka, susah untuk dijelaskan. Mereka lebih banyak doktrin Paulus. oh, berarti coba gimana tanggapan Pak Budi Asali? Kebetulan beliau ini pendeta senior yang suka saya, banyak ilmu saya dapat dari beliau. Bahkan saya nonton beliau punya channel-channel itu sangat luar biasa ini.
Silakan Pak Budi mau ditanggapi Saya itu sedikit gimana? sesat omongan dia. Oh sesat, langsung Pak Budi vonis. Saya angkat tangan. Langsung Pak Budi pendeta mengatakan sesat. Silakan Pak Dehe mau tanggapi apa? Silakan. Iya, yang sesat itu adalah yang menuhankan Yesus. Oh, Ada dalilnya, ada dalilnya. Ya, saya ada dalilnya. 1 Korintus 8 ayat 6 kamu baca. Yohanes 2, saya keluarkan dulu datanya. Jangan bicara tanpa data, nanti sama seperti Aku sudah open kasih lihat. data. Ya, 2 Yohanes ayat 1, ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, jadi yang Berarti- manusia-manusia yang tidak percaya kepada Yesus ini, bahwa Yesus ini manusia, adalah itulah yang penyesat sebenarnya. oh, Ini Alkitab yang bicara, bukan saya. Kamu hanya tahu ayatnya, kamu tidak tahu latar belakangnya. Ayat itu memang latar belakangnya ada penyesat-penyesat yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. bro, iya, coba bantah. Saya Silakan. omong kosong kamu. Iya, silakan bantah. Silakan. Mana dalilnya itu bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, silakan. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 Pak Dehe. Pak Budi kasih dalil itu. Ini luar biasa nih. Ilmu saya catat nih. Di bagus, mana saya Pak catat. Pendeta? Pak Pendeta, di mana? 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Paulus itu yang membatalkan hukum Oh, Taurat. Paulus. Ngapain saya percaya Paulus? Oh, Pak Dehe tidak percaya Paulus ya? Tidak percaya sama Paulus karena kata Yesus dia datang Orang ke kalau dunia ini ini ya. untuk menggenapi Kamu hukum saya Taurat, menyamar. tetapi Paulus datang membatalkan Kristen hukum nggak percaya Taurat. Paulus itu tolol Efesus banget, 2:15. Kalau Muslim nggak percaya Paulus, aku masih bisa mengerti. Istilah Kristen nggak percaya Paulus itu goblok. Saya tidak percaya Paulus, Pak Pendeta. Saya percaya itu kepada Allah dan Aku kepada anaknya Yesus. setan. Kau itu penyesat, kata Yohanes. Persetan dengan kamu. Tidak bisa dibantah dengan dalil persetan Aku rupanya. baca, aku sudah kasih 1 Korintus 8 ayat 6 pada nggak berani baca. Rupa-rupanya pendeta perpuluhan yang ketemu saya, habis kamu. Modelmu sudah jelek, goblok sekali, sesat sekali. Waduh, pendeta bicaranya cantik sekali. Karena sering ya, kau makan kolekta, daripada jadi sesat lebih begitu baik bicaramu. Aku kalau sama Inilah. orang sesat memang aku kasar. Aduh, pendeta. Kau sekolah di mana, kawan? Yang pasti kalau seperti kamu yang nggak sekolahan. Nah, inilah Pak Budi Asali ini yang sesat. Kita kasih data, malah dia kasih kata Paulus. Sebentar dulu bang. Tadi ketika Anda datang, saya aja sudah nggak respect sama Anda. Langsung Anda bicara ke saya, kita tuh belum kenal ya. Tolong dengarkan baik-baik bang. Ada nggak Yesus di gereja? Itu pertanyaan apa coba? Kalau Anda menghormati orang, itu tidak pantas bertanya buat saya seperti itu. Kenapa tidak pantas? Nggak pantas. Oh, Yesus tidak ada gereja, bang. Saya udah keliling gereja di mana-mana. Yang Saya ada tidak di menjawab. gereja itu Saya tidak menjawab adalah tadi karena jangan orang. simpulkan. Abang jangan Iya, simpulkan. karena kau Saya- tidak bisa jawab. Saya tidak menjawab Anda karena kita itu Iya, persimpangan. karena Anda tidak bisa jawab. Jawabannya adalah tidak ada. Yang ada di gereja itu adalah jemaat yang berdoa. Kapan Memang saya nggak bilang? ada. Emang jawaban saya apa Pak? Ya kamu nggak jawab. Lah emang saya nggak jawab. Iya, terus kenapa kau kesal? Kenapa kau kesal? Ada apa rupanya? Atau izin sedikit kita masuk ke ranah diskusi aja. Kita masuk ke ranah diskusi. Tapi saya menarik dengan Pak Dehe tadi membawa 2 Yohanes 1:7.
Banyak penyesat yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai apa? Sebagai manusia tadi Pak Budi ya. Ya, betul Pak Gembala. Itu adalah penyesat dan antikristus. Nah, Ya. pertanyaannya timbul di sini Pak Budi. Yesus ini datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Akan gitu? Ya. Tapi dia tidak Bukan Tuhan. tidak kehilangan keilahiannya. Manusia dalam satu pribadi. Kenapa Anda tertawa? Kan Anda tuh nggak menghormati orang. Seolah-olah Biarin Anda nanti dia kalau sudah masuk Saya neraka, senang dia Pak, tahu. saya senang daripada Jangan saya tertawa, nangis. Pak. Salah atau tidak Ini salah? kelihatannya pendukungnya Hormatilah. banyak ini sama-sama sesat semua ini di bawah nih. Udahlah, kalian bantah pakai dalil, udah selesai. Itu dijawab sama Pak Budi, apa yang salah? Ya, di mana datangnya di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai Tuhan? Silakan. Harus sudah kasih ayatnya. Kamu tidak percaya Paulus, persetan dengan kamu lah. Kamu Nah, bukan ngapain saya percaya Paulus? Paulus itu orang nggak benar, orang jahat. Ngapain saya percaya sama perampok? Kalau Lebih Anda nggak bajingan percaya, kamu yang kalau Anda nggak bajingan percaya Paulus, jangan bawa-bawa kitab Paulus. Mestinya pakai kitab sendiri. Ya ile, bantah dong. Nanti dia bilang Dibantah. pakai Alkitab yang Dengarkan sama dulu. kan yang di Indonesia ya. Kalau Anda nggak percaya Ya, Paulus, Alkitabnya ada surat Paulusnya tidak tuh? Tadi Tidak dia bilang percaya tadi dia sama bilang pakai Paulus. Alkitab yang sama. Paulus adalah manusia. Sekarang bilang tidak bukan ada Paulus Tuhan. sekarang. Ya, Paulus bukan Tuhan, tetapi dia adalah manusia sama seperti Bilang dia kita. Tuhan siapa? yang bilang Tuhan siapa? Ya kamu kan menyuruh saya percaya kepada Paulus. Ngapain saya percaya sama Paulus? Siapa bilang Anda percaya sama Paulus itu Paulus? firman Tuhan itu diakui oleh Petrus. Kamu tidak mengakui Petrus juga. Alah, yang saya percaya itu adalah firman dari Yesus yang disampaikan oleh Bapa. Yohanes 17 ayat 8. Silakan dibaca. Ya, itu adalah firman. Makanya Yesus itu adalah manusia. Saya baca biar Anda paham. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya Yesus adalah utusan. Ya, utusan Bapa. Jadi Yesus tidak pernah jadi Bapa. Biar Bapak paham itu. Karena pemahaman Anda sebatas itu kan. Diam. Saya Ya, mau kejar memang dia dulu. itu yang tertulis di dalam Alkitab. Buka 1 Yohanes 5 Yang ayat 7 tadi buka. tertulis di dalam Kau buka. Alkitab itu yang kita pelajari. Kau Karena buka. kita Ayo, orang aku kejar Kristen, kau sekarang. pedoman Aku hidup kejar. adalah Kau pakai Alkitab. ayat itu. Kau pakai ayat itu. Aku kejar sekarang kau. Ayo buka 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka. Apa Bang kau? Jack, aku mau nanya Bang Jack. Bang Jack. Diam. Tadi, Kau diam. sebentar. Saya mau otak dia sampai di mana? Sebentar Bang Jack. Diam. Aku mau nanya Bang tadi Jack. Anda. Jack, Tunggu. Jack dengerin. Tunggu. Sama nanya Bang Jack. Kiko. Kau diam. Kau mau tahu otak dia sampai di mana? Diam. Tenang. Kau bilang tadi. Gini gantian saya gantian. Jadi naik dulu gantian. Sabar dulu. Kamu ini kurang sabar aja. Pintar tapi kurang sabar gitu loh. Gak gantian. Silakan Bang Kiko, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan kepada Jack. Gantian kita. Silakan. Bang Jack, tadi kawan-kawan bilang bahwa Bang Jack itu nggak percaya Tritunggal. Apa benar bagaimana Bang? Jangan bahas ke sana, Bang. Jangan. Saya mau kejar dia dulu sebentar. Dijawab Bentar, aja, saya dijawab aja. Dijawab, kok bisa tidak dijawab? Bentar, Nggak, jangan kesana Saya mau gimana? Dengar. Orang penyesat-penyesat Kamu itu karena kamu yang Banas tidak terus percaya. berani ngomong. Tunggu Pak Budi. Nggak berani Diam, ngaku imanmu. Tunggu sebentar. Banas Dia atau Tritunggal? penyesat-penyesat itu tidak percaya bahwa Banas Yesus atau Tritunggal? telah datang. Tunggu sebentar. Telah datang sebagai Nggak manusia, jujur betul? dia Pak Budi. Nggak jujur. Betul kan? Saya ngomong gitu. Deh. Saya Apa mau jawab Jack? nih. Apa Jack? Dengar saya ngomong. Iya, saya dengar kau adalah- bicara Jack. Silakan bicara, Oke. silakan. Penyesat-penyesat adalah mereka yang tidak percaya bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, betul?
Dia datang sebagai manusia. Terjemahan asli dia datang dalam daging sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Saya ikutin dulu pakai terjemahan LAI. Dia datang sebagai manusia. Jadi sebelum dia datang sebagai manusia, dia siapa? Dia Kalau kau siapa? pinter, kau Nggak bisa. ada siapa-siapa dia. Nah, berarti bukan kata sebagai manusia. Otakmu nggak Ya nyampe. makanya Kalau Anda kamu, baca. oke, diam. Kalau kau datang sebagai si Palopo, sebenarnya kau siapa? Kok saya lagi di bawah-bawah? Mana sih? Kau datang sebagai si Palopo misalnya nih, gampang aja. Kau datang, orang yang tidak percaya kau datang sebagai Palopo. Nah, kau itu siapa sebenarnya? Palopo atau dirimu sendiri sih, Dehe? Nah gini loh, sabar dulu. Kita lihat warnanya dulu di sini. Palopo. Kau diam dulu, kau diam Sabar, dulu. Saya mau kau ini otak tidak dulu. kau tidak pernah menjelaskan warnamu. Tadi ditanya Iya. oleh Pak Budi, kau Wanes ini atau Tritunggal gitu loh. Iya, Jelaskan itu dulu. Pemahaman saya Wanes. Ah, Oke. Wanes Pak Budi, silakan. Wanes. Udah. Nanti kita bahas yang lain Pak Budi. Saya mau kejar dia dulu nih. Datang sebagai manusia. Banje, kau kejar saya silakan. Saya tunggu kau. Dehe, Saya nggak lari dengar di saya sini. ngomong. Kau Ya. jawab, makanya kalau kau nggak lari. Iya, dia saya datang jawab. sebagai Siapkan pertanyaanmu Kalau dia datang kontainer, sebagai ku jawab manusia. semua. Kalau dia datang sebagai manusia, dia sebenarnya manusia atau bukan? Yesus adalah manusia. Ku ulangin pertanyaan itu sekali lagi ya. Dia datang sebagai manusia. Waduh. Sebenarnya dia manusia bukan? Ini pertanyaan receh yang berat di Makanya kasih kau saya. Yang itu berat, yang berat. goblok, tolol kau tuh bajingan, kau ini bicara. bener-bener setan. Hei, kau yang Yang setan. berat, yang berat. Wah, ini Kasih Wanes ini pertanyaan. aneh ini Wanes ini. Kalau Tidak boleh begitu. Pak Bang Pino- Kiko juga tadi sudah bela dia, sekarang baru mau marah. Terlambat. Kalau Pak Budi langsung bilang sesat. Jadi harus iman kokoh seperti Pak Budi, sesat bukan dia. harus ada Begitu. harus punya toleransi juga, tapi kalau begini-begini terus nggak usah dinaiki. Masalahnya kita sudah pakai toleransi, dia pakai telur asin. Iya kan Pak Budi kan? Ajaran Enggak, tapi menarik tadi host. Tadi mengatakan bahwa Pak Dehe yang mengatakan Yesus itu Tuhan penyesat. Dari mana Anda bisa selain 2 Yohanes 1:7 itu Pak Dehe? Saya menarik ini. Silakan. ya, karena Yesus lagi mengatakan bahwa Allah itu roh, tidak terlihat. Ya, di Yohanes 4 Nggak hafal ayatnya. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sementara Yesus makan, minum, dan disalibkan, itu bukan roh, tapi manusia. Seandainya penghakiman sekarang, saya masuk surga karena saya mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah. Ada dalilnya bahwa saya baca lagi biar pintar. Siapa tadi kambing yang turun ini? Dia main-main sama saya, belum dia tahu saya. Nah, ada dalilnya bahwa saya masuk surga. Yohanes 5:24. Mimpi masuk surga kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Haleluya, haleluya. Yohanes Artinya, Yohanes saya 10 ayat percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus sebagai utusan, saya diselamatkan. Makanya oten-oten yang longor ini pada nggak tahu ayat ini. Bapakmu yang Sabar. Jangan nyerang pribadi, jangan menyerang pribadi Pak Dehe. Ustaz dengan Pak Budi siap Lohor. salah, Ketua. Jangan nyerang pribadi. Siap Iya, salah. silakan. Iya. begitu bicara begitu ya ampun. Karena Yesus yang berbicara langsung ini, bukan orang yang bicara ini, Yesus. Anda bicara. Siapa Dengar yang dulu. percaya kepada Yesus sebagai utusan Dengar. dan percaya kepada Allah tidak dihukum. Itu kata Yesus.
Anda bicara Yesus tapi bilang longor, bilang nggak sesuai loh perkataan Anda itu. Bagaimana ya? Tadi Bukan si urusan Bapak yang turun kata-katanya, sesatnya memancing-mancing ini dengan sesat, nggak bisa. Pak Budi ini. Makanya Dia mau kalau kasar, kita, tapi sesatnya ini yang biadab memang. nah itu Pak Budi pendeta perpuluhan ini, saya terpancing juga dia toh. Jadi silakan Aku dibantah sudah Alkitab bilang ini. aku kasar kalau sama Pak Budi silakan Aku nggak mau dibantah harus sama perkataan bidak. Yesus. Kamu bukan saudara seimanku. Coba bagaimana ini? Bagaimana menanggapi ini Pak Kiko? Ya, silakan Padahal dibantah. sama-sama Kristen loh. Ini Saya bukan apa ya? Kristen. Nggak ada Kristen nggak percaya Paulus. Coba bagaimana Pak Dehe? Iya, saya persilakan mereka sekarang membantah karena saya keluarkan data. Iya, kalau Silakan kita Pak Budi. nggak usah menyerang pribadi, longor apa, bodoh, nggak usah seperti itu. Itu Ya merendahkan orang, nggak bisa. udah. Tadi kan saya bilang maaf, saya salah. Sekarang silakan dibantah perkataan Yesus. Kan ada tertulis di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Ya. Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sekilas, Iya, sepertinya ini bukan Satu pelajaran, satu ajaran, yaitu ajaran dari Bapa Yesus, karena dia adalah kepercayaan, dia adalah utusan. Makanya Tadi saya juga gini Pak Dehe. Pak Budi, ini kan pemahaman Pak Dehe ini memang agak lain tapi sesuai Bible sih Alkitabiah. Nggak Ketika sama. tadi dia Sama mengatakan sekali bahwa dengan Bible. Yesus itu adalah Orang yang ciptaan. percaya- Nah ini menarik orang ini sebenarnya ya percaya Pastor Rudi ya. kepada tulisan Paulus itu harus diterima sebagai firman Tuhan. Dia tidak terima itu saja sudah sesat. Apalagi dia bilang Yesus bukan Tuhan. Pak Budi, saya mau bertanya, di mana ada datanya bahwa siapa yang tidak percaya kepada Paulus adalah sesat? Silakan. Tidak percaya kepada Paulus, Iya, dan kita tidak pakai percaya data. pada firman Tuhan, itu sudah cukup untuk menganggap sesat. Tidak punya data dia. Apakah Anda percaya bahwa Yesus mati sebagai manusia maka hukum Taurat itu batal? Kata Paulus. Itu Efesus 2:15. Sementara Menggunakan surat Paulus kalau kamu tidak sementara percaya. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu kenapa si Paulus datang untuk membatalkan? Kalau Anda percaya sama Paulus. Oh iya juga ya. Paulus tidak pernah datang membatalkan hukum Taurat. Bagaimana? Silakan baca Efesus 2:15. Oh, Efesus 2 ayat 15 Bang Kiko, coba dibaca. Ya, Ini bagus, saya catat ini. Betul, Pak. Ini guru-guru semua ini, saya Itu catat. gampang untuk dijelaskan, Pak Lodeng. Iya ya Paulus Pak, iya Pak. membatalkan hukum Efesus Taurat 2:15. dalam arti hukum upacara, bukan hukum moral. Hukum moral itu tidak pernah dibatalkan. Yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 17 dan sebagainya itu hukum moral, dan itu tidak pernah dibatalkan memang. Tapi hukum upacara seperti kalau makanan dilarang dalam Imamat 11, lalu najis dan tahir, lalu kalau berdosa sembelih binatang, lalu ada imam dan sebagainya, itu semua hukum upacara dan itu sudah dihapuskan pada saat Yesus mati. Dan itu terbukti pada waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah. Dan itu bukan sesuatu yang remeh ya, karena itu jelas suatu mujizat dari Tuhan untuk menunjukkan bahwa sejak kematian Kristus, bait Allah dan segala hukum upacara dan imam dan korban itu sudah dihapuskan. Jadi itu bukan Paulus yang menghapuskan, tapi Allah sendiri dengan memberikan tanda tirai bait suci yang terbelah itu. Iya. Oh, Allah yang menghapuskan Pak Dehe, silakan. Di mana datanya di Alkitab bahwa ketika Yesus wafat maka hukum Taurat itu batal? Coba Bapak baca biar juga saya tahu dan paham. Di mana datanya di dalam Alkitab supaya saya juga Kalau belajar. kamu orang normal, kamu sudah ngerti. Cuma kamu Oh, tidak jadi- ngerti, tidak ada gunanya aku ngomong sama kamu. Oh, jadi datanya kalau kamu normal sudah kamu mengerti. Pasal berapa itu, Pak? Aduh, kayak anak-anak.
pemahaman dasar Anda itu nggak ada, nggak nyambung, nggak bisa diteruskan. Iya, nggak nyambung karena Anda tidak tahu. Ditanya di mana di dalam Alkitab, Selalu nggak bisa data, jawab. Apa artinya tirai bait Allah yang terbelah pada waktu Yesus mati? Coba. Iya, di mana di dalam Alkitab itu di Perjanjian Apa Baru artinya? bahwa Jawab. ketika Yesus mati batal hukum Taurat. Di mana? Anda jelaskan, Apa jangan ngarang di artinya sini. tirai bait Allah terbelah? Halo. Iya, di mana di sini? Coba kau baca. Di mana dia? Pada waktu Yesus mati. Oh, netizen minta data. Netizen minta data tadi. Jangan ngarang. Anak kecil juga bisa ngarang. Kok ngarang kalian? Matius 27. Mana datanya di dalam Alkitab bahwa tirai itu hancur dan batal hukum Taurat? Tirainya sobek jadi dua dan itu Nggak, sampai besok nggak ada datanya itu. Nggak ada ketemu. Mana Kiko? Mana datanya? Silakan jelaskan. Di mana katanya kata Allah bahwa ketika Yesus meninggal dunia maka hukum-hukum seremonial itu batal. Di mana? Matius 27 ayat 51, Markus 15:38, Lukas 23:45. Peristiwa Ya, satu-satu kita baca. Bentar. Peristiwa tirai, tabir. Tahu ya, harus paham ya dasar ya. Kalau dulu kan Ya. itu di zaman Perjanjian Lama kan ada ruang Maha Kudus, ruang kudus, ruang Maha Kudus dan pokoknya ada terbagi tiga lah. Saya bacakan ya. halaman. Bait Ya, suci silakan baca nggak Bangku? bait suci terbelah dicatat dalam kitab. Nah, demikian tadi kami ini yang dimana perdebatan itu berlangsung. Saya kalau sudah Kristen sama Kristen diadu tuh senangnya luar biasa itu ya. Kalau saya sendiri malah kurang pandai mengadu. Kristen itu tidak pandai. Saya lebih cenderung kalau saya yang berdebat itu ya, saya lebih fokus kepada perang ayat saja ya. Mau berapapun Kristennya tetap saya konsentrasi untuk membantah mematahkan argumentasi mereka. Itu kalau saya, karena saya kurang pandai membuat narasi yang sifatnya membuat mereka kontradiksi. Itu saya kurang pandai. Jadi memang setiap debater itu mempunyai karakternya masing-masing, mempunyai keahliannya masing-masing gitu ya. Ada yang bernarasinya lantang seperti Akizuma, ada yang mendatar saja, ada yang mendikte, ada juga yang ya keilmuannya kurang gitu, ada juga ya. Tapi ikut berdebat kadang itu yang kadang-kadang bikin kita malu, bingung. Kita yang nonton ini bingung, kita mau naik nanti mengganggu karena room mereka ya. Kalau tidak naik kita pun gatal gitu, rasanya bingung saya. Andai saja saya ini punya device itu lengkap, mungkin saya juga ya coba buka komal sendiri gitu ya, buka sesi perdebatan sendiri. Tapi karena device tak ada. Berbeda dulu waktu masih di Zoom StreamYard itu kita bisa buka sendiri. Karena itu peralatannya ndak harus ndak harus lengkap gitu, cukup handset, komputer sudah gitu ya. Kalau sekarang nih, kalau di TikTok nih agak sulit karena kameranya harus jernih, kalau pas buka data biar tidak blur, terus HP-nya juga harus RAM besar supaya ketika panas tidak nge-lag, tidak terputus. Itu banyak itu kalau orang-orang main TikTok ini memang harus lengkap gitu, dan mahal-mahal itu peralatannya. Berbeda zaman Zoom, StreamYard itu kan beda gitu ya, sederhana pun jadi. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Duseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.